Sobat muda, jangan lupa untuk mampir ke YouTube kita ya di #sebarkan-kebaikan.da.itv. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, klik juga notifikasi atau tanda lonceng, dan share juga ya. Gue kalau manggil jengkol tuh tombol surgawi karena rasanya saking enaknya tuh. Tombol surgawi. Iya. Ya, sobat muda, ini dia tombol surgawi. Pokoknya saya masuk surga duluan nih, mohon maaf ya. Halo sobat muda, balik lagi sama saya Deddy Sanjaya di #sebarkan-kebaikan. Nah, hari ini kita mau kemana, abang-abang dan kakak-kakak? Hari ini kita mau kasih surprise buat Deddy. Mantaps. Berbicara surprise-nya apa nih? Ceritanya hari ini kita mau ketemu nge-vlog bareng sama kakak Sleng. Ah, beneran? Kakak Sleng. 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 Main vokalis band. Beneran ini? Beneran. Ada apa nih dengan kakak Sleng? Jadi kakak Sleng itu sudah selama berarti jalan 3 tahun menjalani pola hidup vegan. Waduh, keren Kita banget ya. vlog sama kakak. Hah? Terus selain itu kita juga akan ketemu dengan Dr. Susianto yang beliau adalah ahli gizi. Wah. Dokter tempe bilangnya. Wah, sobat muda. Ternyata kalau kita ngelihat band Sleng itu bukan hanya dengan lagunya yang luar biasa, tapi dari para personilnya yang juga punya gerakan-gerakan perubahannya. Nah, salah satunya sekarang ini vokalisnya Bang Kakak, dia membuat gaya hidup vegan. Jadi kebayang nggak tuh ya gimana sulitnya, apalagi anak band dengan kesibukan mereka yang luar biasa. Makanya nanti kita coba tanya-tanya nih, kita ngobrol-ngobrol, ada efek samping nggak nih hidup bervegan. Makanya nanti kita belajar juga sama kakak Sleng. Keren banget mereka loh. Sobat muda, wah, saya sekarang sudah sampai di rumahnya kakak Sleng ya. Kita akan lihat nih bagaimana Bang Kakak hidup dengan gaya hidup bervegan. Deg-degan Kita nggak, Deddy? deg-degan banget ya. Kita ketemu musisi legendarisnya Indonesia yang punya banyak gerakan perubahan buat anak-anak muda Indonesia. Kita mau tanya-tanya nih gaya hidupnya Bang Kakak bervegan selama ini tuh kayak gimana sih? Yuk. Bentar ya sobat muda, sabar ya, saya buka sepatu dulu biar saya nggak nyusahin orang. Panggilnya apa ya? Bang aja, Bang. Bang aja ya. Iya, Bang Kakak. Assalamualaikum. Masuk Bang aja. Salam. Jauh banget. Assalamualaikum Bang. Wah ya. Halo Bang, perkenalkan saya Deddy dari tim #sebarkan-kebaikan.da.itv. Bang, boleh nggak? Hari ini kan teman-teman juga surprise nih buat ketemu Bang Kakak. Kita mau ngobrolin mengenai gaya hidup bervegan ya Bang Kakak tuh kayak gimana, boleh nggak Bang? Boleh. Masuk dulu Ratu. Oh iya, mari. Sobat muda, boleh. Makasih banget nih Bang. Kita tim #sebarkan-kebaikan udah diizinin buat ketemu sama Abang hari ini. Iya. Jadi sebenarnya kita lebih buat tanya-tanya tentang gaya hidup vegan sih Bang. Nah kalau misalnya
Bang Kakak sendiri sebenarnya kalau buat abang pertama kali pengen nyoba gaya hidup vegan tuh kenapa tuh bang? Kalau diurut-urut, jadi awalnya tuh dulu aku tuh 2010 tuh license diver gitu. Jadi penyelam yang punya sertifikat menyelam gitu. Terus makin kesini semenjak aku rutin di diving itu, jadi sama ikan tuh lebih gimana sih? Ya menikmati alam bawah laut gitu. Tapi kayaknya pas di atas terus dibakar jadi ikan bakar tuh kayaknya gimana banget gitu kan. Kayak ada perasaan tersendirinya pasti. Iya, akhirnya lama-lama feeling terhadap binatang makin ke belakang makin gede gitu. Dari situ aku langsung nggak mikir panjang, nggak mau bertahap. Gue langsung cari momen waktu itu ulang tahun aku tanggal 10 Maret 2 tahun lalu. Tapi pas pertama kali begitu abang, oh saya yakin nih, pokoknya saya mau coba untuk gaya hidup dengan vegan. Itu menu pertama kali itu sulit nggak buat diterima? Buat dimakan sehari-hari? Sebetulnya enggak sih, cuman makanan sehari-hariku, sayur, sambel, nasi, dan lauk. Cuman lauk dagingnya dihilangin, tinggal makanan yang sayur mayur aja. Nah, banyak banget nih bang, termasuk saya kayaknya nih ya. Sulit buat gaya hidup bervegan. Kalau dari abang sendiri tipsnya sebenarnya supaya yakin bahwa hidup vegan itu lebih baik. Menurut abang apa bang? Ya aku sih ngerasa, aku bisa ngomong gini karena aku ngerasain kan. Jadi sebetulnya kalau mau lo coba deh, like seminggu atau 2 minggu plant based diet gitu. Lo cobain deh. Justru yang aku dapetin lebih ke kayak apa namanya, pengaruh ke organ di badan kita gitu, kayak misalnya apa namanya, Lebih enteng nggak sih bang? badan lebih enteng justru pastinya, nggak gampang sakit. Kalaupun sakit recovery lebih cepat. Gitu. Itu yang sering dirasakan. Nah, kalau begitu bang Kakak boleh nggak saya ngelihat kira-kira hari ini kan bang Kakak udah kita gangguin nih pagi-pagi ya. Biasanya menu vegannya bang Kakak hari ini boleh nggak saya lihat bang? Boleh. Nah, sobat muda, jadi kayaknya kalau saya kan bang ya, ini kan perut-perut kurang asam ya kayaknya ya. Nah ini jadi kita akan menunggu nih kira-kira menu makannya bang Kakak itu Gue juga lapar. seperti apa. Kita tunggu aja dah ya sobat muda. Mantap. Menurut abang apa itu kebenaran? Sesuatu yang kita yakini dan berani kita pertanggungjawabkan, itu sebuah kebenaran. Nah bang, kalau apa itu kebajikan? Sesuatu yang sudah terbiasa kita latih sampai akhirnya kita mencapai satu titik yang udah kita lakukan secara otomatis gitu. Kita melakukan bantuin orang, gitu, hormat sama orang, itu udah Jadi habitnya gitu ya bang? Iya, udah jadi satu dalam badan kita gitu. Kalau apa itu keindahan? Keindahan sebetulnya tergantung di mata masing-masing gitu. Kadang soalnya kalau aku bilang ini indah, orang belum tentu bilang keindahan itu indah gitu. Jadi sebenarnya sebuah keindahan ada di matanya masing-masing manusia. Kalau apa itu bersyukur? Bersyukur kegiatan yang harus kita lakukan setiap kita melakukan apapun gitu. Melangkah pun kita sebetulnya harus bisa bersyukur. Melek dari tidur aja sebetulnya itu harus kita syukuri, karena nggak semua orang tidur terus besoknya bangun lagi gitu. Jadi bersyukur adalah setiap kali harus kita lakukan setiap kali. Kalau apa itu menghargai? Menghargai itu wajib kalau menurut gua, harus kita praktekkan setiap kali kita melihat melihat apapun di depan kita gitu. Apalagi seni atau
keindahan gitu. Terakhir Bang, apa itu mencintai? Mencintai itu rasa bersyukur dan rasa penghargaan kita terhadap sesuatu atau seseorang yang menyayangi dan mencintai kita. Jadi kayak Semuanya sinkron jadi satu ya Bang ya? Nah terakhir nih Bang dari teman-teman kita, Aplikasinya ke kehidupan. kalau kita bisa nih manusia mengaplikasikan yang tadi 6 itu, ya lo akan menuju sempurna lah menjalani hidup lo gitu. luar biasa banget. Nah Bang, saya terima kasih banget Bang udah dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol dan sharing. Bang, ini ada titipan dari teman-teman DAI TV. Terima kasih. Saya terima kasih banyak juga Bang, dan harapan saya bersama dengan teman-teman dari tim #Sebarkan Kebaikan, kita mau kasih Abang kaos nih. Judulnya #Sebarkan Kebaikan, dan kita harap Slang dan teman-teman semua yang ada Slankers di seluruh Indonesia Thank bisa you. terus tetap menyebarkan kebaikan dimanapun berada. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih ya Bang ya. Sobat muda, saya sama Bang Kakak udah menyulap meja makan yang tadi pas kita ngobrol kosong. Sekarang sudah ada menu makanan vegannya ala Bang Kakak nih. Sudah jamnya nih. Boleh Bang Kakak ya, sila. Jadi kita mau cobain vegan dulu ya Bang ya? Iya. Gue mah hari-hari. Kayaknya baru saya nih yang nyobain. Iya, Nah, kayak ini dia sobat muda. Ya, jangan gitu dong Bang. Kamu duluan. Oh iya, terima kasih Bang. Gue kalau manggil jengkol tuh tombol surgawi karena rasanya saking enaknya tuh. Tombol surgawi Bang. Iya. Ya, sobat muda, ini dia tombol surgawi. Pokoknya saya masuk surga duluan nih, mohon maaf ya. Sobat muda, saya udah selesai makan sama Bang Kakak ya. Enak nggak? Alhamdulillah Bang, enak banget. Amin, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa menikmati tombol surga itu yang Wits. bukan lain adalah jengkol, sobat muda. Langsung nunjuk ke atas. Nah, itu dia sobat muda. Nah, Bang, saya setelah itu sebenarnya akan lanjut lagi. Saya akan pergi untuk ke seseorang yang tahu betul mengenai gizi dan protein yang ada di sayur-sayur, sayur mayur. Terus juga kalau kita hidup vegetarian itu vitamin yang kita butuhkan, protein yang kita butuhkan tuh dari mana aja. Terus saya mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi saya terima kasih sekali sama Bang Kakak sudah diberikan waktu dan juga udah ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya Bang Kakak. Menjadi seorang vegan itu sebenarnya nggak sulit, tergantung pada niat kita sendiri ya Bang ya. Iya dong, bismillah, jalan. Nah itu dia sobat muda, jadi jangan ada alasan lagi sobat muda. Kalian penasaran nih, seperti apa sih nanti obrolan saya dan apa aja yang akan kita dapatkan? Ikuti keseruan saya. Halo dokter. Apa kabar? Dokter Susianto. Nah, ini dia nih sobat muda. Halo Pak. Baik, baik. Halo. Nah sobat muda, jadi ini dia nih dokter Susianto. Dok, tadi tuh saya udah dari rumahnya Bang Kakak Slang. Oh iya, Nah, bagus, jadi bagus. kita udah ngeliat nih, ternyata Bang Kakak itu adalah salah satu musisi Indonesia yang juga bergaya hidup vegan. Bener, bener Tapi nih dok, kita kan lagi banyak anak muda yang selalu mempertanyakan kalau kita hidup vegan tuh nutrisinya dari mana, proteinnya gimana. Pertanyaan yang sebenarnya halu. Nah kita mau belajar sama dokter nih. Tapi kayaknya sebelum itu saya sambil nyobain menu di kafenya. Boleh, ya? silakan. Nah, tapi kita kayaknya duduk dulu kali ya. Iya. Ayo mari. Mari, Kok mari. jadi saya yang mari ya. Wah ini dia nih sobat muda. Wah ternyata
Bang Kakak Sleng itu gaya hidup bervegan ya dok? Iya, dia udah hampir 3 tahunan setahu saya. Nah, Iya. itu sebenarnya jadi hal yang sulit nggak sih dok kalau untuk nutrisinya sendiri? Jadi banyak orang sebenarnya salah kaprah dengan menganggap kalau kita nggak makan daging, nggak makan telur, nggak minum susu ya, nggak makan ikan, kita akan kurang gizi. Sebenarnya tidak benar. Bahkan sebetulnya kalau kita mau compare, membandingkan, kandungan zat gizi yang ada di dalam nabati atau makanan vegan malah jauh lebih tinggi daripada yang ada di hewan. Sampai contoh simpel, protein paling tinggi bukan di daging, tapi protein paling tinggi ada di kacang-kacangan, terutama kacang kedelai, bisa sampai 34%. Kalau untuk menunya sendiri nih dok, banyak teman-teman atau anak-anak muda nih pasti berpikiran bahwa mau makan apa aja semuanya nggak boleh katanya. Nah, selalu pertanyaan itu yang jadi alasan. Jadi sebetulnya kalau mau bilang susah tuh nggak susah-susah amat. Sebenarnya makanan khas kita, tradisional orang Indonesia, apa sih? Gado-gado. Itu kan vegan. Sayur semua. Jadi bukan cuma sekedar protein dari kedelai yang kita bilang tinggi lalu mesti makan kedelai utuh, enggak. Kan banyak produk olahannya. Tapi nih dok, satu lagi ya dok, kalau kita bergaya hidup vegan, Ya. selalu ada pandangan bahwa nanti akan ada efek sampingnya, makin kurus katanya dok ya. Tergantung yang makan itu salah kaprah apa enggak. Walaupun dia vegan bisa aja gendut kalau memang intake kalorinya itu berlebih. Jadi kalau kita lihat gizi seimbang, di situ hanya dianjurkan konsumsi 2-4 porsi protein. Tidak ada dianjurkan harus konsumsi sekian porsi protein hewani dan sekian porsi protein nabati. Nggak ada seperti yang tahun dulunya. Nah, kalau gitu saya kayaknya, karena kebetulan kan Sobat Muda juga harus tahu nih bahwa ini di kawasan Palam Lestari ini ada Fortuna Cafe ini, Ya. itu juga menyediakan makanan khas vegetarian ya dok. Vegan. Wah, Di sini vegan. tidak ada telur susu. Tuh, tidak ada susu. Jadi kita pengen tahu nih menunya seperti apa. Nah, ini ada. Oh ya, silakan. Ya. Andalan kita di sini adalah menu katsu curry, Katsukari. ya, kemudian sweet sour mushroom. Oh, Nah, ini itu andalan kita. Sama mungkin ada makanan Jepang yang sangat menarik, apa itu? Bento. bento. Ya. Udah kayaknya juga saya boleh nggak dong ikutan belajar masak ya, penasaran Boleh ya. silakan. Boleh dong. Nanti gabung sama chef kita ya. Oke, yuk. lah, spaghetti deh Nah, satu siap. lagi ya. Mari Sobat Muda, kita coba untuk masak. Sobat Muda, saya akan coba untuk mencoba memasak menu vegetarian bersama dengan teman-teman chef yang ada di sini. Boleh ditampar ke samping. Nah, ini ada Mas siapa tadi namanya Mas? Mas Firza dan Mas Randy. Pertama-tama biasanya kalau ini kita mau masak menu apa dulu nih? Kita mau bikin menu bento dulu. Bento dulu. Sobat Muda, ini menu terakhirnya spaghetti ocean. Nah, ini dia bentuknya seperti apa. Kita sajikan kepada dokter dan Om. Ini menu terakhirnya, Pak. Kayaknya saya udah cocok ya kerja di sini ya. Sobat Muda, sekarang saya udah selesai memasak nasi. Ya, jadi ternyata semua bahannya kalau kalian lihat Sobat Muda itu memang nggak menggunakan bawang ya, Iya. Dok ya.
Terus juga memang semua hewan. Nah, langsung aja kita cobain gimana sih rasanya. Ayo. Dok, boleh Silakan. kita langsung cobain, Mari. Dok? Boleh? Nah, Mari. oke. Nah, Dok, sekarang saya akan bertanya mengenai apa arti kebenaran. Kita kalau mau bicara kebenaran ilmiah, itu sifatnya selalu relatif. Kalau kita mau bicara kebenaran absolut, ya itu bukan kebenaran ilmiah. Jadi tidak ada kebenaran absolut untuk kebenaran ilmiah, saya kasih tahu. Nah, kalau arti dari kebajikan, Dok? Kebajikan secara umum kebaikan ya. Iya. Cuma mungkin secara konsep spiritual, kebajikan lebih tinggi ya. Nah, apa arti keindahan, Dok? Mungkin secara umum kita selalu membagi atau membedakan antara keindahan eksternal, lebih ke fisik ya, dan keindahan dalamnya kita sebut inner beauty. Nah, Dok, kalau apa arti bersyukur? Betul-betul terima kasih atas apa yang kita sudah punya. Oke, Dok, kalau apa itu menghargai? Yang menghargai artinya sebetulnya mirip sih ya dengan bersyukur. Bersyukur itu merasa puas. Kita bisa merasa puas kalau kita bisa menghargai apa yang kita punya kan. Dan terakhir nih, Dok, apa arti mencintai? Mencintai. Sebetulnya mencintai, menghargai, mengasihi. Ini semua interconnected ya. Ada yang menggunakan istilah cinta bersyarat atau berkondisi. Tapi sesungguhnya ada lagi istilah cinta yang lebih besar. Kita sebut cinta yang maha kasih. Jadi cinta tak bersyarat. Kelihatannya sesuatu yang agak mampu mendekati kasih Tuhan yang tak bersyarat adalah kasih orang tua kepada anak. Sobat muda, sebuah studi yang dilakukan oleh Oxford University menyebutkan bahwa manusia bisa mencegah kerusakan alam lebih lanjut lewat perubahan gaya hidup. Salah satunya dengan hidup bervegetarian atau vegan, yang ternyata membuat harapan hidup manusia lebih panjang dan menghemat triliunan dolar dalam usaha melawan pemanasan global. Dalam studi tersebut juga memperkirakan dunia bisa mengurangi angka kematian hingga 7,3 juta jiwa di tahun 2050 dan memangkas emisi karbon hingga 63% jika pola makan manusia beralih ke vegetarian dan juga vegan. Selain itu, perubahan ini juga bisa menghemat pengeluaran hingga 1 triliun US dollar per tahunnya. Hanya dari penurunan biaya kesehatan aja nih sobat muda. Tapi sobat muda, demi tercapainya angka tersebut, dunia harus meningkatkan konsumsi sayur mayur dan buah-buahan hingga 25% dan mengurangi konsumsi daging hingga 56%. Bagaimana? Pilihan ada di tangan kita nih sobat muda. Kalau kalian mau berubah, ayo ikuti gerakan hashtag sebarkan kebaikan karena kebaikan itu keren.